Lalu yang kelima, sebagai peneguh keislaman kita pada masa-masa penuh fitnah terhadap agama ini, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, berteman baik dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, utamakan ukhuwah Islamiyah dibanding ukhuwah-ukhuwah yang lain. Karena hari ini ukhuwah Islamiyah memang sengaja dilemahkan, sementara ukhuwah yang lain, persaudaraan berdasarkan kebangsaan, persaudaraan berdasarkan kepartean, persaudaraan berdasarkan organisasi, ya, persaudaraan berdasarkan kepentingan, inilah yang hari ini ada di tengah-tengah umat manusia dan sebagian umat Islam. Padahal kita sebagai umat Islam yang harus kita prioritaskan adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan dikarenakan akidah yang sama. Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang sahih, beliau pernah menyatakan, ya'ti 'alan nas zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala jamri. Akan datang satu masa, akan datang satu zaman kepada manusia di mana orang-orang beriman ketika mereka ingin memegang teguh agamanya, mereka bagaikan menggenggam bara api. Tampaknya zaman ini ada pada zaman kita. Hari ini tidak mudah bagi kita untuk memegang ajaran Islam yang benar. Hari ini tidak mudah bagi kita untuk mempertahankan kemurnian akidah kita. Hari ini tidak mudah bagi kita untuk taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal syariat. Bisa kita lihat beberapa contoh ketika belakangan ini muncul orang-orang yang entah itu memang sengaja dimunculkan atau sengaja diviralkan. Mereka hadir tiba-tiba di tengah-tengah umat Islam, lalu kemudian membawa ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan, lalu kemudian tidak ada tindakan apa-apa, yang kemudian kita tahu bahwa orang ini pun mempunyai pesantren, dia mempunyai pengikut, ya, padahal jelas yang dia bawa ini adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan. Jadi kalau kita melihat apa yang menjadi standar dari Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan adanya 10 poin yang menjadi indikasi atau menjadi indikator sesat atau tidaknya satu ajaran. Tapi orang ini, saya tidak mau menyebut namanya di tempat yang mulia ini, dia jelas, ya, menyamakan dirinya, memposisikan dirinya seolah-olah dia adalah nabi yang mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan binatang, mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan semut, mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan malaikat. Bahkan dia mengaku dia bisa mengendalikan malaikat, dan dia mengaku dirinya adalah penjaga gawang neraka dan seterusnya. Ini adalah jelas sesat dan menyesatkan. Tapi kita lihat bahwa orang ini sampai hari ini masih bebas berkeliaran, ya, masih bebas mengajarkan ilmunya kepada generasi-generasi penerus, ya. Lalu bisa juga kita lihat adanya orang-orang yang mengaku Islam, lalu kemudian mereka justru bermanis muka, ya, mereka berpeluk-pelukan dengan penjajah Zionis yang telah menghabisi saudara-saudara kita di Palestina, yang hari ini sudah lebih dari 38.000 jiwa kaum muslimin hilang, jiwa kaum muslimin dibunuh secara zalim di Palestina. Lalu ada 5 anak muda yang mengaku mewakili ormas terbesar di negara ini. Mereka berbaik-baik, mereka bermanis muka, mereka berpelukan dengan gembong-gembong penjajah Zionis laknatullah. Masih banyak lagi berbagai macam bentuk fitnah terhadap agama ini. Masih banyak lagi berbagai macam bentuk kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang mengaku Islam, tetapi sebenarnya mereka adalah musuh-musuh Islam. Mereka adalah orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang menyesatkan umat Islam yang tidak paham terhadap agamanya. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, Al-Fakir ingin menyampaikan 5 hal, 5 poin yang insya Allah ini bisa menjadi pegangan bagi kita untuk meneguhkan keimanan kita. 5 peneguh keislaman kita di masa hari ini penuh dengan fitnah terhadap Islam dan kepada umat Islam.
Yang pertama adalah tetap berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Jadikan Al-Quranul Karim sebagai sumber dari segala sumber kebenaran. Karena tidak ada standar kebenaran yang paling hakiki kecuali Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah petunjuk kehidupan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika kitabul la raiba fihi huddal lil muttaqin." Tidak ada keraguan dalam Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan bagi orang-orang bertakwa. Bahkan secara lebih luas lagi Allah katakan Al-Quran adalah petunjuk kehidupan bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an huddal linnas. Al-Quran adalah petunjuk kehidupan yang tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Al-Quran adalah cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum taghutu yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah pelindung bagi orang-orang beriman, dan Allah mengeluarkan orang-orang beriman itu dari kegelapan menuju kepada cahaya kebenaran Islam. Sementara pelindung bagi orang-orang kafir adalah para togut, setan-setan yang menyesatkan manusia dan mereka kekal di neraka selama-lamanya. Al-Quran adalah as-syifa. Al-Quran adalah obat penyembuh berbagai penyakit hati maupun penyakit-penyakit fisik. Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran adalah Al-Haq. Al-Quran adalah kebenaran hakiki. Al-Quran adalah Al-Mau'izatul Hasanah. Al-Quran adalah sebaik-baik nasihat bagi manusia, dan Al-Quran adalah az-zikru, peringatan bagi manusia. Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang akan menjaganya. Itu yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kita wajib membacanya, kita wajib merenungkan kandungan maknanya. Kemudian secara fardu kifayah harus ada di antara kita yang menghafal Al-Quran. Dan yang terpenting tentu adalah menjadikan Al-Quran sebagai bimbingan dalam kehidupan kita, sebagai petunjuk kehidupan kita, sebagai imam dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, upayakan agar kita benar-benar mempelajari sejarah kenabian. Ya, yang kedua ini adalah qira'atus sirah wa qisasun anbiya. Ya, jadi membaca sejarah kenabian dan kisah-kisah para nabi. Di sana kita bisa melihat bagaimana para nabi dan rasul mereka berjuang untuk mempertahankan akidahnya. Mereka berjuang secara fisik, mereka berperang secara fisik, bahkan juga berperang secara pemikiran, sebagaimana yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW pada masa-masa kenabian beliau. Kita harus tahu bagaimana baginda Nabi beratnya berjuang untuk meluruskan akidah umat manusia. Pada masa-masa Mekah diliputi oleh kejahiliahan, beliau dimusuhi oleh mayoritas masyarakat Mekah. 3 tahun pertama ketika beliau mendakwahkan Islam ini secara sembunyi-sembunyi, beliau hanya berhasil merekrut 40 orang sahabat yang hari ini kita kenal dengan as-sabiqun al-awwalun, yang diantara mereka kemudian di dalam Al-Quran dijanjikan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa hisab. Kita harus paham bagaimana perjuangan mereka untuk mendakwahkan Islam ini. Bagaimana mereka berjuang dan rela mengorbankan jiwa raganya untuk Islam ini. Supaya kita ini benar-benar memahami betapa berharganya keislaman kita ini, betapa berharganya akidah Islam kita ini. Ya. Dan tidak cukup pada 3 tahun pertama. Pada 10 tahun berikutnya, ini masa-masa yang paling keras dalam masa-masa kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, ketika turun ayat fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Sampaikanlah secara terbuka kepada masyarakat, kepada umat manusia, apa yang telah diperintahkan kepadamu, wa a'rid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Pada masa-masa dakwah secara terbuka inilah baginda Nabi mengalami berbagai penyiksaan secara fisik. Para sahabat bahkan ada yang sampai meninggal dunia dalam mempertahankan keislaman mereka. Ya, lalu kemudian kita juga tidak boleh lupa ketika baginda Nabi 10 tahun kemudian berada di Madinah sebagai seorang kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Beliau harus menghadapi berbagai perang, menghadapi kaum Quraisy, kaum kafir, kaum Yahudi, bahkan kemudian menghadapi juga peperangan, menghadapi orang-orang Romawi. Dalam rangka apa? Dalam rangka menegakkan agama Allah ini, dalam rangka menjaga keimanan dan keislaman masyarakat yang pada saat itu sudah masuk Islam. Ini secara garis besar, tapi tentu secara lebih
detail lagi, secara lebih mendalam lagi, kita harus mempelajari bagaimana sejarah kenabian, khususnya adalah kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, ya, qira'atus sirah wa qisasul anbiya, ya, mempelajari, membaca kisah-kisah kenabian, terutama kisah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, sebagai peneguh keislaman kita pada masa-masa fitnah ini adalah melakukan amal sesuai dengan ilmunya. Al-amalu bil ilmi, ya, beramal dengan ilmu. Ya. Ketika kita melakukan salat misalnya, atau ketika kita melakukan berbagai macam bentuk ibadah, sebaiknya kita tahu, ya, apa yang menjadi rukun dan syarat dari ibadah tersebut. Pelajari fikih, ya, baik fikih-fikih ibadah maupun fikih muamalah, yang telah tersedia banyak sekali sumber-sumber atau buku-buku yang bisa kita beli, buku-buku yang bisa kita pelajari sebagai landasan kita dalam beribadah. Karena dalam beribadah memang hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah itu benar sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad SAW dan ikhlas semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara hari ini orang-orang yang sesat dan menyesatkan banyak sekali, ya, melaksanakan ibadah-ibadah yang kemudian banyak sekali diikuti oleh umat manusia, sementara ibadah mereka adalah ibadah yang merupakan karangan mereka sendiri. Dan ini benar-benar sungguh mengkhawatirkan dari sisi akidah dan ketakwaan umat Islam hari ini. Pelajari apa yang menjadi pendapat para imam mazhab, ya, minimal kita tahulah, ya, apa itu mazhab, apa itu manhaj, ya, bagaimana ajaran imam mazhab yang 4 itu dalam berbagai macam bentuk ibadah, baik ibadah muamalah maupun ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting lagi adalah hati-hati, karena ada kelompok-kelompok tertentu yang berpotensi memecah belah persatuan di tengah-tengah umat Islam. Ada kelompok yang dengan mudah menyesatkan umat Islam yang lain hanya karena mereka berbeda mazhab. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang mudah membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, menyesatkan saudara-saudaranya hanya karena berbeda mazhab. Padahal di dalam agama ini ada hal-hal yang kita tidak boleh berbeda dan ada hal-hal yang kita boleh berbeda. Hal-hal yang tidak boleh berbeda itu adalah hal-hal pokok dalam agama ini. Jadi ketika ada yang berbeda dalam hal-hal yang pokok ini, maka itu bisa disebut dengan penyimpangan. Ya, tapi kalau dalam hal-hal yang memang kita boleh berbeda, dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah atau ikhtilafiyah, furu'iyah, cabang-cabang, ya, seperti kunut tidak kunut, jumlah salat tarawih ada yang 11, ada yang 23, ya, ada yang bismillahnya dijaharkan dalam sholat, ada yang tidak menjaharkan. Ini adalah hal-hal yang sifatnya furu'iyah, hal-hal yang sifatnya cabang, ya. Jadi prinsip kita dalam beribadah adalah kita berpegang kepada satu pendapat imam mazhab yang kita anggap paling kuat, lalu kita berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat, terhadap tata cara ibadah yang masih menggunakan dalil-dalil syar'i. Ya, kami ulangi, prinsip kita dalam beribadah adalah berpegang kepada pendapat yang paling kuat, ya, dalam persoalan fikih ini pada imam mazhab tertentu, tapi kita berlapang dada terhadap kelompok lain yang melaksanakan ibadah yang masih menggunakan dalil-dalil syar'i. Dan ini tidak dipahami oleh umat Islam, sehingga banyak di antara umat Islam ini menganggap saudaranya kafir, menganggap saudaranya sudah keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan. Ini luar biasa, sehingga di antara umat Islam sendiri banyak sekali terjadi gesekan-gesekan yang berpotensi memecah belah umat Islam. Di sisi lain ada umat Islam yang menganut faham liberalisme. Mereka mengaku Islam, tetapi ajaran mereka jauh dari Islam. Ya, mereka justru mengajarkan Islam atau membawa ajaran Islam sebagaimana yang dimaui oleh musuh-musuh Islam. Ini yang disebut dengan ajaran liberalisme, yang membawa faham liberalisme, pluralisme, sekulerisme, dan isme-isme yang lain. Ini berbahaya. Maka untuk tetap bisa berpegang pada ajaran agama yang benar ini, ikuti apa yang disampaikan oleh para ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, al-amalu bil ilmi, beramal sesuai dengan ilmunya. Lalu yang keempat, jangan pernah berhenti untuk berdoa, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita dalam beragama ini, baik bagi diri kita, baik bagi anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita, agar kita diselamatkan dalam berakidah ini.
Ada beberapa doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya mukallibal qulub, tsabit qalbi ala dinika, misalnya. Wahai yang zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah kami di atas agamamu ini. Ya, jangan pernah berhenti memohon jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Atau ada doa selamat yang diajarkan oleh para ulama kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, dan seterusnya. Ini doa-doa yang baik sekali agar kita mendapatkan keselamatan dalam beragama ini. Lalu yang kelima, sebagai peneguh keislaman kita pada masa-masa penuh fitnah terhadap agama ini, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, berteman baik dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, utamakan ukhuwah Islamiyah dibanding ukhuwah-ukhuwah yang lain. Karena hari ini ukhuwah Islamiyah memang sengaja dilemahkan, sementara ukhuwah yang lain, persaudaraan berdasarkan kebangsaan, persaudaraan berdasarkan kepartean, persaudaraan berdasarkan organisasi, ya, persaudaraan berdasarkan kepentingan, inilah yang hari ini ada di tengah-tengah umat manusia dan sebagian umat Islam. Padahal kita sebagai umat Islam yang harus kita prioritaskan adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan dikarenakan akidah yang sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan pada khutbah pertama tadi, ada 5 peneguh keislaman kita yang bisa kita laksanakan pada masa-masa di mana hari ini fitnah terhadap Islam dan fitnah terhadap umat Islam begitu gencarnya, dengan munculnya ajaran-ajaran yang sesat, dengan munculnya orang-orang yang diikuti oleh orang-orang yang awam, sementara yang mereka bawa adalah ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Yang pertama adalah berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah senantiasa mempelajari sejarah kenabian. Dan yang ketiga, beramal dengan ilmu. Yang keempat adalah senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan keselamatan kita dalam beragama, memohon hidayah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan orang-orang yang rajin datang ke masjid, yang salatnya di masjid, yang taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak itu yang bisa menjadi pegangan kita dalam masa-masa hari ini. Banyak sekali fitnah terhadap agama ini. Marilah kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan dan kelurusan akidah baik bagi diri kita pribadi, bagi anak-anak kita, keturunan kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, terutama mereka yang hari ini berada dalam penindasan kafir penjajah yang ada di Palestina, yang ada di Myanmar, yang ada di Cina dan seterusnya. Semoga Allah segera memberikan pertolongan kepada mereka. Allahumma filil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat